6 alasan kenapa wanita harus memiliki bisnis ini. Sebelum video ini berakhir, Anda akan mengetahui apa saja alasan selain tentang keuangan, kenapa seorang wanita harus memiliki bisnis sendiri. My name is Lani Setiarto. Welcome to my world where beauty meets network marketing professional. Hey guys, nama saya Lani Setiarto dan misi saya adalah membantu Anda untuk mencapai goal Anda terus bertumbuh untuk mencapai potensi penuh dalam hidup Anda. Teman-teman, mungkin Anda saat ini sedang berpikir, saya ini single, saya hidupnya oke-oke aja, kenapa saya harus punya bisnis sendiri? Atau mungkin Anda berpikir, well, saya kan sudah bekerja, saya punya gaji yang mapan, kerjaan saya enak banget, saya disayangi sama bos. Kenapa saya harus berpikir untuk punya usaha sendiri? Saya seorang ibu rumah tangga dan suami saya baik sekali dan mencukupi semua kebutuhan keuangan saya. Mereka mapan dan saya nggak perlu cari kerja lagi. Mungkin Anda berpikir seperti itu, tapi teman-teman, izinkan saya berbagi 6 alasan selain soal uang, kenapa perempuan harus punya bisnis sendiri. Yang pertama adalah kurangi resiko. Teman-teman, bayangin kalau kita mengandalkan kepada satu sumber penghasilan. Dan apa yang terjadi kalau misalnya satu-satunya sumber penghasilan Anda, ada sesuatu yang terjadi. Misalnya kalau kita kerja dan sumber penghasilan kita datang dari satu gaji, ya. If something happen pada perusahaan di mana kita bekerja dan itu juga mempengaruhi penghasilan kita, very risky sekali teman-teman. Kalau Anda seorang ibu rumah tangga yang suami Anda selama ini Anda mendapatkan passive income dari suami, kalau ada sesuatu terjadi dengan suami kita, terus gimana? Misalnya bisnisnya tiba-tiba sedang bangkrut, atau misalnya dengan zaman seperti ini, kita nggak pernah tahu kan? Gimana kalau misalnya tempat dia bekerja yang tadinya dia baik-baik saja tapi dipecat atau dikeluarkan, ya, nggak ada yang menyangka tapi itu bisa terjadi. Atau misalnya ada wanita lain, itu lebih parah lagi ya teman-teman. Tapi di zaman sekarang setelah sekian puluh tahun menikah, saya juga menyadari anything can happen dalam perkawinan kita, ya. Jadi kalau penghasilan Anda hanya dari satu sumber penghasilan, teman-teman, Anda harus punya bisnis sendiri untuk diversifikasi resiko keuangan Anda. Yang kedua, wanita harus berbisnis supaya nggak kuper dan punya pergaulan yang lebih luas. Nah, ini penting banget teman-teman. Ini penting banget supaya kenapa kalau misalnya Anda tidak bekerja dan suami Anda bekerja dan Anda nggak punya pergaulan, Anda nggak punya pengetahuan mengenai apa yang terjadi dalam dunia keuangan, dunia bisnis, nggak banyak yang bisa diobrolin juga sama pasangan. Nah, menjadi wanita yang bekerja, yang berbisnis, dan suami saya juga berbisnis, kami mempunyai banyak sekali topik yang bisa kami bicarakan. Bukan hanya masalah anak-anak, bukan hanya masalah rumah tangga, tapi kami bisa bicara mengenai banyak hal. Mulai dari bisnis, investasi, karyawan, ide-ide, kreativitas, more things to enjoy bersama dengan pasangan kita. Kalau kita nggak kuper aja, ya. Nggak sedikit zaman sekarang saya tuh melihat ada teman-teman saya yang cantik sekali. Dia punya banyak waktu untuk dirinya sendiri, melakukan pekerjaan rumah tangga, tapi suaminya lonely banget karena nggak punya temen untuk diajak ngobrol mengenai usahanya. Yang ketiga, wanita perlu berbisnis juga supaya punya self achievement. Kalau bicara mengenai nyaman, itu lebih nyaman untuk tidak bekerja, ya. Jadi Mrs. aja gitu ya, kayaknya sudah nggak usah stres, nggak usah bingung, nggak usah khawatir, nggak usah melakukan hal-hal yang di luar zona nyaman kita. Tapi teman-teman, kalau kita nggak punya hal-hal goals dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, nggak punya self achievement, dan seringkali ibu rumah tangga yang tidak bekerja itu menjadikan anak-anaknya menjadi achievementnya. Jadi akhirnya apa? Menuntut anak-anak untuk belajar, pencapaian, juara kelas, juara ini, juara itu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa waktunya, pencapaiannya ada di anak-anak. Nah, ini nggak sehat sebetulnya, karena anak-anak punya dunia mereka sendiri, interest mereka sendiri,
yang belum tentu selaras dengan interest orang tuanya. Jadi kalau sebagai seorang wanita, kita menggantungkan harga diri pencapaian kita atas hal lain atau kepada orang lain, itu nggak sehat buat diri kita sendiri. Nah, kalau kita punya bisnis sendiri, lebih enak karena kita juga ada yang bisa dikejar, ada goal, ada achievement, ada reward yang bisa kita terima. Yang keempat, untuk bisa mencapai time dan financial freedom lebih cepat. Teman-teman, siapa di sini yang menginginkan untuk punya time freedom dan financial freedom? Dan saya tahu meskipun pasangan kita sebagai seorang laki-laki harus punya tanggung jawab penuh terhadap keuangan dalam keluarga. Yes, tapi karena saya dan suami saya contohnya punya goal yang sama, kami ingin mendapatkan time freedom dan financial freedom dalam keluarga kami. Jadi tahu nggak, kalau freedom itu nggak gampang untuk dicapai. Yes, nggak cepat dan nggak gampang. Dan kalau dua orang bekerja yang berkolaborasi dan saling membantu dan mengisi untuk saling melengkapi, membangun masa depan keuangan keluarga kita, tentunya akan lebih cepat tercapai. Yang kelima, wanita yang bekerja dan punya bisnis sendiri lebih menghargai kerja keras dan uang tentunya. Kalau tahu bahwa uang itu nggak gampang didapatkan, uang itu nggak jatuh dari langit dan harus diupayakan, dikerjakan, dan menghargai uang, menghargai kerja keras adalah value yang baik sekali teman-teman. Dan jadi lebih nggak boros, jadi lebih menghargai uang yang didapatkan dalam keluarga. Dan tentu saja inilah value yang baik untuk diduplikasi oleh anak-anak kita. Jadi anak-anak yang melihat orang tuanya bekerja, nggak cuma sekedar jadi ibu rumah tangga saja, itu juga mereka pun bertumbuh lebih menghargai kerja keras kedua orang tuanya. Dan yang keenam, tentu saja alasan kenapa wanita harus punya bisnis sendiri, ujung-ujungnya duit juga. Kalau kita punya uang sendiri yang lebih banyak dan tidak terbatas, tentunya akan lebih enak kalau kita punya goal dan impian sendiri. Misalnya, kalau ada investasi yang ingin kita masukin, misalnya ada barang-barang yang ingin kita beli yang mungkin agak mewah, tapi nggak cukup dengan budget keluarga. Nah, kita jadi nggak terbatas, nggak tergantung dengan gaji saja ataupun misalnya uang belanja dari suami. Dan tentu saja kalau misalnya kita ingin memberi untuk orang tua kita ingin menolong ya, nggak mungkin juga uang keluarga dihabisin buat nolong semua orang kalau nggak cukup buat keluarga kita sendiri. Jadi tentu saja ini adalah 6 alasan teman-teman kenapa it's healthy, dan saya sendiri it's healthy untuk seorang wanita membangun bisnisnya sendiri, membangun impian untuk mendapatkan financial freedom bersama dengan keluarganya. Question of the day, apakah Anda saat ini? Question of the day, apakah Anda setuju wanita harus berbisnis? Apakah Anda sudah memiliki bisnis Anda sendiri? Kalau ada, jangan lupa untuk comment below bisnis apa yang Anda lakukan saat ini, dan share dengan kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan nantikan video saya yang berikutnya.